Oke, kemarin kita sudah belajar apa kemarin ya? Eh, apa? Oh ya, jadi apa yang dijual gitu ya? Komputer, komputer untuk developer, lalu yang jadi gitu ya untuk end user. Nah itu model cloud computing, model layanan ya, model layanan. Kalau sekarang kita bicara model yang lain, tapi bukan model layanan, tapi dari sisi pengelolanya. Ya, jadi kalau layanan ya ada tiga, komputer kosong, komputer untuk developer, dan komputer untuk end user, ya yang paket komplit. Kalau sekarang dari segi yang mengelola ya, dari segi yang mengelola itu dibagi jadi 5. Ya, kalau dari layanan dibagi jadi 3, tapi kalau dari segi yang mengelola ya, dari yang punya nih ya, nanti akan dibagi jadi 5. Terlepas apa yang dijual. Ya, yang dijual bisa apa saja, bisa komputer kosong, bisa komputer untuk developer, bisa komputer untuk end user. Tapi sekarang kalau dilihat dari segi yang punya komputer, dari segi pengembangnya, dari segi pengelolanya, ya dari segi yang punya ya, itu bisa jadi 5. Dan kelima itu adalah yang ini, namanya deployment model. Ya, jadi ada public cloud, private cloud, hybrid cloud, community cloud, dan multi cloud. Nah, jadi silakan 5 blok, 5 kelompok untuk diskusi dulu. Ya, sebentar ada yang maju satu untuk menyampaikan apa ini, ya, ini apa, contohnya, ya. Nah, cuma di sini kita tidak bicara lagi apa yang dijual, ya, karena bisa ketiganya, bisa apa aja bisa dijual, ya. Tapi ini dari segi pengembangnya, dari segi yang mengelola, ya. Dari segi pengelolanya dibagi jadi 5, ada public cloud, private cloud, hybrid cloud, community cloud, dan multi cloud. Yang dijual bisa apa aja. Ya, kita tidak bicara barang dagangannya, kita bicara yang ngelola. Ya, itu nomor pembagiannya. Nah, slide saya segitu aja. Ya, slide saya segitu aja. Ya, jadi kelompok 1 mencari tentang public cloud, kelompok 2 mencari tentang private cloud, kelompok 3 yang hybrid, kelompok 4 community, kelompok 5 mencari multi cloud. Ya, lalu yang dicari adalah apa itu? Ya, contohnya ya, kita tidak bicara lagi apa yang dijual ya. Karena bisa apa aja. Apa itu public cloud dan contohnya? Jadi kita tidak lagi bicara bahwa dia tuh jual komputer kosongan, dia tuh jual komputer dengan settingan untuk developer, dia tuh jual produk jadi kayak Canva, Google Drive. Ya, kita tidak bicara itu. Kita bicara dari segi pengelolanya, pengembangnya. Public, private, hybrid, community, dan multi. Ya, waktunya lagi 1 menit, Benda. Ya, lalu diskusikan dengan temanmu yang cuma bertiga atau cuma berdua. Nanti ada yang menyampaikan satu ke depan. Ya, jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kita tidak bicara barang dagangannya, kita bicara dari sisi yang berjualan. Yang dagangan, nah nanti bentuk-bentuknya seperti apa dibagi 5. Kalau barang dagangannya dibagi 3, bentuk warungnya dibagi 5. Ya, silakan. Apa itu public? Baik, public cloud. Public cloud merupakan layanan yang disediakan oleh pihak tertentu dan memiliki jaringan infrastruktur yang tersebar di seluruh tempat di dunia, sehingga layanan ini bisa digunakan oleh siapa saja. Selain itu, layanan public cloud ini biasanya bisa dinikmati tanpa biaya atau gratis. Keunggulan dari public cloud, yang pertama, hemat waktu, karena penyediaan jasa cloud yang akan bertanggung jawab atas manajemen dan maintenance dari data center yang menyimpan data perusahaan. Keunggulan yang kedua, skabilitas. Layanan yang diberikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Kemudian keunggulan yang ketiga, kemudahan akses. Tidak dibutuhkan komputer atau perangkat tertentu untuk penyimpanan data-data. Seluruh
tersimpan di dalam server sehingga kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan akses internet yang memadai. Kemudian kekurangan dari public cloud. Kekurangan yang pertama, tidak memberikan kontrol penuh pada pengguna. Kita tidak mengetahui di mana dan pada lingkungan seperti apa data kita disimpan. Kemudian kekurangan yang kedua, perusahaan harus tepat memiliki public cloud karena tidak semua cloud aman digunakan. Kekurangan yang ketiga, benefit terbatas tergantung dengan penyediaan layanan cloud. Kemudian yang terakhir, contoh public cloud. Yang pertama AWS Public Cloud atau Amazon, yang kedua Azure Public Cloud, yang ketiga IBM Public Cloud, dan yang keempat Alibaba Public Cloud. Oke, kalau Google masuk public cloud apa enggak? Masuk ya, Google Drive ya? Ya, oke. Ya. Ya, silakan duduk, balik ke tempat. Ya, tepuk tangan untuk temannya ya. Woi. Woi. Belum. Belum sabar. Sabaran. Ya. Public cloud. Sesuai namanya, cloud yang public. Contohnya paling simpel ya Google Drive. Ya, tapi tadi yang bilang temannya, ya kita kelebihannya adalah si pengguna tidak perlu nyeting apa-apa, tidak perlu konfigurasi apa-apa, bisa dipakai kapan saja, di mana saja. Kekurangannya kita nggak tahu data kita ditaruh di kondisi yang seperti apa. Ya, kamu punya akses 15 GB, kamu nggak tahu 15 GB itu ada di mana. Apakah filemu diintip-intipin sama karyawannya Google, itu nggak tahu. Ya kan bisa aja di situ diintip-intipin kan, dan dia nggak bilang sama kamu. Ya, lalu kita tidak punya kontrol penuh, ya betul. Kita nggak bisa ngelola servernya, kita hanya dapat paket yang kita memang sudah diatur seperti itu. Kalau kita pengguna gratis ya dikasih 15 GB aja. Ya, kita nggak punya akses untuk ke RAM-nya, ke prosesornya segala macam. Ya, itu public cloud. Ya, cloud yang sudah biasa kita ketahui. Ya, layanan-layanan internet itu semua public cloud. Ya. Nah, lawan kata dari public itu ada private. Ya, silakan kelompok 2. Nah, itu baru maju. Ya, namanya siapa? Hah? Agus Adi. Ya, silakan. Private cloud adalah salah satu model komputasi yang menawarkan lingkungan kepemilikan yang didedikasikan untuk keperluan dan kebutuhan satu entitas bisnis. Contohnya, layanan private cloud biasanya digunakan oleh lembaga pemerintahan, lembaga keuangan, dan beberapa perusahaan menengah hingga perusahaan berskala besar. Kelebihannya itu yang pertama ada lingkungan yang eksklusif, lingkungan khusus dan aman yang tidak dapat diakses oleh organisasi atau perusahaan lain. Yang kedua, keamanan bisa di-custom. Kepatuhan terhadap peraturan yang ketat karena organisasi dapat menjalankan protokol, konfigurasi, dan tindakan yang menyesuaikan keamanan berdasarkan persyaratan beban kerja yang unik. Yang ketiga, ada skalabilitas. Private cloud dapat ditingkatkan kapasitasnya dengan menambahkan resource hardware yang ada seperti SSD dan memori. Performa efisien. Private cloud dapat diandalkan untuk performa dan efisiensi SLA yang tinggi. Yang terakhir, fleksibilitas. Private cloud sangat fleksibel. Anda dapat mengubah infrastruktur berdasarkan iklim bisnis yang dinamis. Kurangnya itu biaya lebih tinggi, peningkatan biaya awal, dan kebutuhan untuk membayar kembali biaya peralatan yang Anda beli. Tanggung jawab yang berat dan banyak. Untuk mengoperasikan dan memelihara data center, perangkat keras TI, dan perangkat lunak perusahaan Anda sendiri, serta keamanan dan compliance juga merupakan tanggung jawab Anda sendiri. Dah. Oke, tepuk tangan untuk temannya ya. Nah, private ini benar-benar kebalikannya public. Jadi kalau private itu memang kita yang punya, kita yang ngatur, ya kita beli hardware-nya, ya. Dan memang itu untuk orang-orang tertentu aja. Jadi nggak dibuka untuk public. Ya,
contohnya kalau perusahaan punya server sendiri untuk nyimpan data karyawannya bisa diakses dari rumah, ya tentu saja orang-orang perusahaan itu aja yang akses. Ya nggak mungkin kamu ikutan akses. Ya nggak mungkin dari perusahaan orang lain juga. Ya dia perlu skill, perlu teknik, perlu uang, perlu segalanya untuk ya karena dia ngatur sendiri. Ya private. Kalau public terbuka bebas, siapa aja bisa daftar, siapa aja bisa pakai, cuma nggak bisa setting, nggak bisa konfigurasi, kamu dapat apa yang saya kasih. Ya, kalau private kita nyeting, ya kita bisa dapat apa saja, ya kita perlu tenaga, perlu pengetahuan, semuanya atur sendiri. Ya, tapi memang yang pakai adalah tertutup, ya kalangan tertentu saja, misalnya lembaga pemerintah atau perusahaan saja. Ya. Sticky punya private cloud? Masa? Ya, menurutmu Sticky punya private cloud atau enggak? Harusnya punya. Wah, harusnya. Kita percaya jawaban Eskom. Aduh, jadi bahan bulian. Ya, situs Sticky yang biasa kamu akses itu SADS itu masih ada di sini. Ya, SADS itu private cloud. Jadi diatur benar-benar oleh Sticky. Ya, apa yang didapat mahasiswa Sticky yang ngatur, apa yang didapat dosennya Sticky yang ngatur. Sticky harus punya pengetahuan soal itu. Ya, sehingga itu adalah private cloud. Ya, private cloud. Tentu saja orang luar Sticky ya nggak bisa mengakses. Nah, berikutnya yang di tengah-tengah, ya kombinasi keduanya, public dan private itu ada, kombinasinya namanya adalah hybrid cloud. Ya, kelompok 3 siapa? belum. Sabaran tepuk tangan. Ya, silakan. Hybrid cloud merupakan tipe cloud yang menjadi gabungan antara publik dan privat. Hybrid cloud memungkinkan sebuah perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya karena mendapatkan penghematan dan publik cloud, namun tetap memiliki keamanan tingkat tinggi di privat cloud. Kelebihannya, perusahaan memiliki kendali kontrol yang terstruktur. Kedua, efisien penyimpanan, mendapatkan support keamanan, kecepatan jaringan. Kekurangannya dari hybrid cloud, biaya lebih besar, kurangnya visibilitas, security complexity. Contohnya hybrid cloud ada Windows Azure, contoh hybrid cloud SaaS, IaaS. Apa contohnya? Hybrid cloud ada Windows Masa sih? Coba. Windows. Masa sih? Oh iya. Microsoft ya, bukan Windows ya. Nah, dibohongin kamu sama temanmu tuh. Ya, ada lagi? Itu aja. Oke. Terus yang gimana namanya hybrid? Kalau tadi kan saya bilangnya public itu yang biasa kita pakai. Ya, kita nggak bisa nyeting, kita dapat apa yang memang dikasih. Kalau private itu kita yang pakai, kita yang nyeting, kita yang atur-atur, kita yang keluar uang, kita yang harus tahu ilmunya. Nah, kalau hybrid itu yang gimana? Hybrid itu yang gimana? Gimana hybrid? Kayaknya kurang jelas tadi. Oh, double. Contohnya. Bahasa lebih gampangnya. Ya. Nah, kamu tunggu dulu.
Kalau dijelaskan dengan bahasa yang simpel kayak gimana itu? Oh, e-commerce. Iya. E-commerce. Contohnya. Oh, Shopee. Kalau saya jualan emas perak di Ubud, lalu punya website itu Hybrid Cloud. Ya, saya ngelola sendiri. Terus saya juga ngatur kalau usernya ngapa-ngapain, saya juga ngatur dia. Ya, saya juga harus punya pengetahuan soal cloud. Di sisi lain, saya juga nyewa orang atau bisa bayar cloud orang sehingga dapat keamanan dan fitur-fitur lainnya. Kayak gitu kira-kira ya? Ya. Oh iya aja biar cepat. Udah ngerti? Loh, itu kata teman kelompokmu itu. Gimana, ngerti enggak? Oh ya udah sip. Ya silakan mari duduk. Ya, beri tepuk tangan untuk Hybrid Cloud. Ya, Hybrid Cloud. Jadi salah satu contohnya e-commerce. Ya. Jadi dia ngelola sendiri ya. Lalu ada user yang dia yang ngatur usernya akan dapat apa, Tokopedia, Shopee ya. Itu kan kalau kamu daftar sign up di Tokopedia kan apa yang kamu dapatkan diatur sama manajer atau bosnya si Tokopedia. Ya. Tapi si Tokopedia ini mungkin juga langganan public cloud. Ya, jadi mungkin sebagian servernya ada di Jawa, Indonesia. Untuk backup yang lebih besar, dia bisa bayar public cloud. Ya, jadi benar-benar dia gabungan. Dibilang public, enggak, karena dia ngatur customer. Jadi kalau di Google Drive kan kita diatur. Ya, kita tidak mungkin punya customer lagi di Google Drive. Ya, kitalah customernya, kita yang diatur. Ya, kita nggak perlu tahu apa soal prosesor, RAM, spesifikasinya Google Drive. Kita yang memang usernya. Kalau di private, kita teknisinya, kita yang ngatur mati-matian. Ya, usernya mau dapat apa, kita yang semua yang nyeting. Ya, kalau di hybrid, ya, usernya bukan kita. Ya, ada orang daftar, user, ya, kamu dapat apa, saya yang nyeting. Ya, tapi ada kemungkinan juga, ya, saya ya juga langganan public cloud. Cuma public cloud saya ini bukan diakses oleh usernya, saya yang akses. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi saya punya pengetahuan soal manage user, ya kasih dia hard disk, RAM segala macam. Saya juga langganan. Ya, itu hybrid ya. Hybrid cloud. Jadi campuran antara public dan private, contohnya e-commerce. Nah, berikutnya kita punya community. Ya, kelompok 4. Siapa? Iya. Silakan. Apa itu community? Baik, saya akan sedikit menjabarkan tentang definisi community cloud. Jadi, community atau komunitas cloud itu adalah infrastruktur organisasi ya. Jadi definisinya itu digunakan secara bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan sama dan kebutuhan yang sama juga dalam sisi keamanan. Sektor-sektornya sama seperti pemerintahan, ada kesehatan, pendidikan, dan lain-lain juga sektor-sektornya. Jadi di sini ada beberapa keunggulan dari community cloud ini. Yang pertama, memudahkan organisasi dalam berbagi antar anggota, menyatukan komunitas, upaya untuk menyatukan organisasi dan menyediakan layanan cloud computing. Nah, kekurangannya itu cloud community ini tergantung pada organisasi. Tergantung pada organisasi. Misalnya organisasinya mati, ya cloud ini mati. Organisasinya hidup, cloud hidup. Itu kekurangannya, sangat tergantung dari organisasi. Di sini juga ada contoh-contohnya. Yang pertama ada OpenCirrus, yang kedua ada ATI Cloud, yang ketiga ada Sita Community Cloud dan G-Cloud di UK. Dah.
Belum Pak. Oh belum. Siap. Belum dingin ya. Udah dingin. Nah, jadi yang paling utama itu dari community club ini kalau tergantung pada organisasi. Jika organisasinya mati, maka klub ini juga mati dan tergantung pada SLA atau dari Gaji. Service Level Adjustment. Itu ya Pak. Dah. Nah. Oke, silakan kembali tepuk tangan untuk temannya ya. Jadi kalau orang yang sudah melewati seminar dan TA itu presentasinya memang beda ya. Iya. Iya. Dan itu bagus ya. Jadi saya memberikan kesempatan untuk ngomong di depan ini bukan cuma-cuma, maksudnya biar kamu minimal ya kakinya tidak goyang atau tidak gemeteran dulu. Ya, itu ya. Jadi silakan dimanfaatkan. Jadi jangan takut-takutan. Ya. Karena nanti kamu KP seminar TA kan berdiri di depan ya. Bahkan dosennya nggak satu. Jadi dibiasakan. Jadi mumpung dosennya masih satu gitu ya. Ya. Dan ada teman-temanmu yang banyak ya. Jadi dilatih dirinya. Nah, berikutnya ada community. Nah, community. Ya, jadi bergantung pada komunitas. Ya, jadi komunitas ini bisa dipakai. Jadi cloud ini dipakai oleh beberapa komunitas. Jadi dibilang public enggak, dibilang private juga enggak. Ya. Jadi kalau public kan semua, siapa saja bisa register. Kalau private ya tertutup. Satu lembaga aja. Nah, ini ada multi lembaga. Ya, jadi bedanya sama private itu ada multi lembaga. Dan kalau lembaganya mati ya cloudnya mati. Tergantung juga dari kinerja organisasi itu. Jadi kalau dia banyak uangnya, ya cloudnya gede. Kalau nggak punya uang mungkin untuk simpan file aja. Ya, jadi ini multi lembaga, multi organisasi. Ya, bedanya sama public dan private. Ya, multi organisasi. Dan dia digunakan bersama-sama. Ya, jadi semua organisasinya pakai satu cloud itu. Kayak gitu kira-kira. Nah, selain community, kita punya yang terakhir yaitu adalah multi cloud. Ya, kelompok 5 siapa? Oh, cuma berdua aja. Woi, sudah. Kamu berarti tadi kalah batu gunting kertas ya? Sudah. Oh, sudah. Ya, silakan. Apa itu multi cloud? Di sini saya mau menjelaskan tentang multi cloud. Multi cloud adalah strategi yang menggunakan dua atau lebih layanan cloud computing yang berbeda. Hal tersebut dapat berupa software ASA service atau bisa disebut SaaS maupun platform ASA service, bisa disebut BaaS. Iya, itu kan barang dagangannya. Ya, lanjut. Contohnya adalah AWS dan Microsoft Azure. Ya, terus apa lagi? Untuk kelebihan multi cloud-nya terhindar dari problem satu data center, hemat, tidak bergantung pada satu penyedia. Untuk kekurangannya Pak, integrasi adalah masalah besar yang perlu dipikirkan karena semua cloud harus saling mampu membaca dan menerjemahkan data dari cloud lainnya. Belum lagi masalah keamanan yang lemah, cloud yang terintegrasi lebih rentan diretas daripada private cloud itu. Sudah. Oh, udah. Apa tadi itu kelebihan? Kurang. Oh, kekurangan. Ya, contohnya apa tadi? Contohnya AWS dan Microsoft. Wah, namanya itu terus yang muncul ya. Ya udah, oke, silakan kembali ke tempat. Ya, tepuk tangan untuk temannya ya. Ya, jadi multi ini dia pakai dua cloud di saat yang sama. Jadi kalau Sticky misalnya dosennya dapat Google Drive, di saat yang sama dosennya juga dapat apa misalnya Dropbox. Jadi dikasih dua. Tujuannya apa? Kalau Google Drive-nya nggak bisa diakses, bisa pakai Dropbox. Ya, masalahnya adalah integrasi tadi yang dibilang. Ya, karena dua cloud ini dia dua merek. Ya, gimana sinkronnya? Manual dong ya. Jadi nggak mungkin ada sinkron untuk Google Drive sama Dropbox jadi satu. Jadi saya ngupload file ke Google Drive, yang di Dropbox ikutan ngupdate kan nggak mungkin kayak gitu.
Ya, masalahnya adalah integrasi. Ya, malah makin repot. Tapi dibalik kerepotannya itu dia berharap kalau satu down, satu gangguan, satu mati, yang lagi satu masih hidup. Ini uangnya banyak nih. Ya, kalau dari segi pengelola, apapun barang dagangannya ya, IAAS, PAAS, SAS, apapun barang dagangannya, dari segi pengelola, dari segi pengguna, dari segi yang jualan, itu dibagi 5. Ya, ada public, siapa saja bisa pakai, nggak bisa nyeting. Private, yang pakai orang-orang tertentu, nyeting sendiri. Ya, hybrid, bisa nyeting, pakai sendiri. Ya, ada usernya, atur-atur juga. Community dipakai oleh banyak organisasi, beda cabang, beda pulau, beda negara, tapi dia satu organisasi dipakai bersama-sama. Ya. Nah, community ini banyak community ya, komunitas sepeda motor. Ya, beli cloudnya public cloud. Nah, itu masuk public, masuk community juga. Ya. Ini dari sudut pandang organisasinya. Ya, bisa saja community ini juga private cloud. Jadi si community ini ngatur sendiri. Nah, bisa kayak gitu ya. Multi juga sama. Multi itu sudah pasti menggunakan lebih dari satu cloud. Ya, jadi dia beli dua public, satu private bisa. Intinya dia pakai dua layanan yang berbeda. Satu Google Drive, satu Dropbox gitu misalnya. Ya, dengan harapan kalau satu gangguan, satu down, satu bermasalah, yang lagi satu masih hidup. Ya, itu kira-kira. Ya, jadi teman-teman sudah tahu apa itu cloud computing, pertemuan 1, pertemuan 2 barang dagangannya, komputer kosongan, komputer untuk developer, dan komputer software siap jadi, Canva segala macam. Lalu sekarang teman-teman tahu model cloud kalau dari segi pengguna, dari segi pengelola, dari segi orangnya, bukan dari segi barang yang dijual. Kayak gitu ya. Kalau dari segi barang yang dijual bagi 3, kalau dari segi pengguna atau yang pengelola itu dibagi jadi 5. Kira-kira kayak